Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai film horor yang baru aja gua tonton beberapa jam yang lalu, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Ya, ini adalah film horor yang bisa dibilang cukup ikonik ya, bahkan bisa dibilang ini memiliki ciri khas tersendiri dalam tema perhororan Indonesia ya. So, kita akan bahas aja mengenai apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka dari film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan juga like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini merupakan sebuah film horor yang berbasis jagoan lokal ya. Karena setelah gue menonton film ini, jujur apa yang gue rasakan ini hampir sama seperti ketika gue pertama kali melihat film Kodrat kemarin yang dibintangi oleh Vino G. Bastian setahun yang lalu. Jujur ketika gue melihat Kodrat dan Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, gue merasakan vibe yang sama, yaitu horor dan juga jagoan lokal dan juga berbagai macam plot twist yang tersaji dalam penceritaan sang sutradara kepada film itu ya. Maka dari itu ketika gue melihat film ini sih, anjir, gue kayak komen banget kepada film Kodrat kemarin. Dan bener, dari berbagai macam para reviewer yang mengatakan bahwa ini Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini setengah superhero. Karena memang bener pak, seperti itu. Maka dari itu gue ketika sebagai fans superhero dan melihat film horor ini ya, dengan bumbu jump scare, dengan bumbu horor yang mereka sajikan, literally ini semuanya tercover dengan baik oleh sang sutradara. Well, itu gue suka banget sih. Maka dari itu kita akan bahas mengenai apa yang gue suka terlebih dahulu mengenai film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Yang pertama, sinematografi yang kreatif. Jujur, ini adalah hal-hal yang paling gue suka dalam film Kisah Tanah Jawa ini, yang dimana dari awal, pertengahan hingga akhir mereka memiliki berbagai macam adegan-adegan sinematografi yang cukup kreatif, yang dimana ada berbagai macam pergerakan kamera yang bisa dibilang cukup epic. Bahkan kita sebagai penonton bisa tahu, oh angle ini seperti ini, oh angle ini akan ada apa selanjutnya. Jadi bisa dibilang angle-angle yang mereka tawarkan ini itu nggak random, itu ada maksudnya. Jadi apa? Angle itu berbicara kepada para penonton yang menonton film ini pak. Seakan-akan adegan ini itu adalah memberikan sebuah petunjuk kepada para penonton bahwa adegan ini adalah adegan tegang, bahwa ini adalah adegan horor. Bahkan ketika kamera itu bermain dari kamera satu ke kamera yang lain, itu nggak bikin gua pusing. Semuanya mulus dan juga itu sesuai dengan pergerakan sang aktor yang ketika mereka bermain dalam satu frame. Jadi gua bisa mengatakan ini sinematografinya cukup menarik banget dan cukup kreatif. Bahkan gua bisa belajar banyak hal mengenai pergerakan sinematografi yang mereka tawarkan di film Kisah Tanah Jawa ini ya. Seperti itu. Maka dari itu nggak cuma main horor-hororan, gak cuma main jump-scarean, tapi sinematografi mereka cukup epic dan gua belajar banyak seperti itu ya. Yang kedua, dialog yang tidak cringe ya. Ini memang adalah penyakit dari film horor di berbagai macam tahun-tahun sebelumnya ya. Yang mereka itu dialog mereka itu terlalu baku pak. Tapi ketika ini akan dikerjakan dalam film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini, dimana dialog mereka itu sangat kejawen banget ya. Maksudnya nggak kejawen banget ya, dalam arti itu bahasa Jawa banget. Nah, kalau kita udah ngomongin soal film bahasa Jawa, gua langsung ingat kepada film-film yang dibintangi oleh Bayu Skak, yaitu di film USB 1 dan juga film USB 2, yang dimana bahasa-bahasa Jawa mereka itu lebih ke arah bahasa-bahasa Jawa Surabaya dan juga bahasa Jawa Timuran lah ya. Dan ketika di film ini ya memang sih mereka pakai bahasa Jawa ala-ala orang-orang di Yogyakarta, tapi kan bahasa Jawa yang mereka tawarkan itu kita sebagai orang Surabaya aja bisa mengerti dan paham betul mengenai apa yang mereka ucapkan. Ya literally kayak bahasa-bahasa Jawa keseharian aja seperti itu. Maka dari itu gue langsung ngomong ini bahasa Jawanya medok banget dan dialognya juga gak cringe ketika mereka berdialog dari satu karakter ke karakter yang lain pak. Jadi gue merasakan dari segi
tulisan naskah aja itu juga nggak yang terlalu kaku. Jadi kita sebagai penonton bisa ikut merasakan apa yang dari para karakter ini bicarakan dalam film Kisah Tanah Jawa ini ya. Seperti itu ya. Makanya gue dari awal pertengahan akhir itu gue ngikutin banget apa yang mereka bicarakan. Bahkan gue juga mengikuti semua konflik yang ada pada film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini. Dan kalau gue boleh jujur ya, sebenarnya premisnya itu biasa aja, tapi entah kenapa gue merasa suka banget dengan film horor yang satu ini, karena lagi-lagi si cinematography juga epic, bahkan dialog yang mereka juga gak cringe. Maka tadi itu gue merasa sangat terhibur ketika pertama kali menonton film horor yang satu ini. Yang ketiga, storytelling yang seperti dongeng banget ya. Akhirnya Pak ya, gue menemukan ada satu aktor yang bisa dibilang itu cukup gue inget, dan dia tuh pernah main di film Gundala sebagai Pak Agung. Gue lupa sama nama aktornya, tapi gue bisa melihat ketika dia kembali lagi di film ini, anjir gua kangen banget dengan dialog dia itu yang sangat-sangat dongeng banget. Jadi apa? Jadi semua storytelling dalam film ini literally sama seperti kayak dongeng banget. Dari awal tahun itu diceritakan lah, dari kisah zaman dulu diceritakan juga, itu semuanya epic banget. Bahkan ya kalau ditanya soal aktor mana yang paling gue suka di film ini, gue paling suka adalah aktor orang tuanya yang ditolong oleh si Deva Mahendra di film ini, yang dimana aktor ini pernah main juga di film Gundala sebagai Pak Agung. Maka dari itu gue langsung mention, anjir nih dia kembali lagi Pak. Nah si Pak Agung lah ya kalau gue ngomongin, karena gue udah kenal dia dari film Gundala. Jadi buat kalian yang lebih tahu mengenai siapa nama aktornya, tulis aja di kolom komentar di bawah buat yang udah menonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini ya. Dan ya gue sebagai penonton berasa kayak cucu yang diceritakan sama kakeknya Pak. Itu semua dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, semuanya bertahap. Artinya apa? Itu tersampaikan dengan baik oleh kita sebagai penonton Pak. Maka dari itu gua merasakan ini storytellingnya sangat-sangat mendongeng banget kepada para penontonnya. Jadi kita kayak seolah-olah dibuat ke cerita ke beberapa tahun yang lalu. Oh kamu gini loh, kamu gini loh, kamu gini loh. Semuanya itu diceritakan dengan halus dan penuh dengan imajinatif. Dan gak cuma secara dialog aja, tapi juga ada scene-scene-nya yang memperjelas mengenai cerita yang disampaikan oleh sang karakter tersebut ya. Jadi itu semuanya mix, oke. Dan kita sebagai para penonton bisa didengarkan dalam segi cerita dari sang karakter dan juga visual yang diceritakan oleh sang karakter tersebut ya. Maka itu gue suka banget sih seperti itu. Yang keempat, ending yang super heroik banget ya. Ending yang bisa dibilang ini cukup kodrat banget ya, yang dimana ending itu si kalau utamanya yang diperankan oleh si Deva Mahendra yang berperan sebagai Hao ya. Dia tuh udah mengatakan akhirnya Kisah Tanah Jawa ini dimulai. Wah sih, itu apa enggak dialog-dialog ala superhero banget tuh. Itu kayak anjir, gue kayak merasa kekomik banget dengan film kodrat. Cuman kalau gua bandingkan dengan film kodrat kemarin, yang dimana film kodrat kemarin tuh bisa dibilang cukup epic, dimana si Vino Gibastian itu motoran, itu pakai kacamata hitam Pak. Itu apa nggak Konstantin banget tuh. Tapi di film Kisah Tanah Jawa ini bisa dibilang premisnya untuk endingnya hampir sama, cuma mereka ini jauh lebih sopan ya, tapi nggak yang terlalu so labrak kayak di film Kodrat kemarin. Oh itu kayak anjir nih Ustadz Kodrat ya, gayanya kayak Islami banget, tapi dia tuh bawa motor itu literally itu sih Vino Gibastian banget sih. Jadi gitu. Jadi gue ketika lihat si Om Hao ini dia sebagai karakter utamanya, wow sumpah itu bagus banget. Dari dia awal dia pertama kali masuk ke frame, masuk ke konflik, sampai ke pemecahan klimaks, sampai ke endingnya, semuanya dibuat cukup menarik untuk si karakter Om Hao ini. Bahkan gua suka banget dan cinta banget dengan karakter ini diperankan oleh si Deva Mahendra ya, yang dimana Om Hao itu dalam cerita Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini dia itu digambarkan sebagai seorang yang bisa melakukan sebuah astral projection ya, yang bisa dibilang dia bisa merasakan semua orang-orang yang telah hidup pada zaman-zaman dulu Pak, yang dimana kemampuan ini dia gunakan untuk mempelajari sebuah sejarah. Nah, sampai masuk ke konfliknya, yang dimana itu banyak banget konflik-konflik horor yang akan kita rasakan di film kali ini ya. Seperti itu. Apalagi ya kalau kalian belum tahu, itu ada banyak banget jump scare yang bisa dibilang itu nggak cheap. Oke, gua harus katakan jump scare mereka nggak cheap dalam film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Jump scare mereka itu memiliki sebuah arti dan juga itu berkesan buat kita sebagai para penonton.
Jump scare yang paling kampret itu ada di sekolah ketika si Om Hao itu ketika dia meneliti kemana anak kecil itu menghilang, dan ketika dia mau mancing si pocong gundul yang sedang netes ilernya, dia nengok ke atas, anjir bangsa. Itu jump scare paling tai yang pernah gua lihat sih. Itu kaget sih. Gua masih inget minum gua sampai hampir tumpah pak, bangke lah. Artinya apa? Berhasil membuat kita sebagai penonton yang suka dengan pop culture movies, akhirnya gue bisa kaget dan jantungan ketika gue melihat jump scare yang satu ini ya. Artinya apa? Gak diduga-duga oleh para penonton. Itu kreatif banget sih dengan dari jump scare yang mereka tawarkan ya. Dan juga jump scare-nya itu gak cuma mengandalkan dalam segi back sound doang, tapi ada suara pocongnya pak. Ya dimana suara pocong itu literally ya kayak suara monster biasa sih, tapi itu bisa menandakan bahwa jump scare mereka itu gak hanya berpaku satu kepada back sound doang, tapi ada suara setannya pak. Jadi itu membuat kita sebagai para penonton bisa jauh lebih merasa takut dan merasa tegang ketika pertama kali dapat jump scare yang sebangsat itu pak. Karena maaf, ketika gua dapet jump scare itu gua langsung kata-kata Prancis gua keluar pak, anjing gitu. Gitu pak, itu yang gua rasakan. Artinya apa? Asik gitu loh. Gua anjir, gua akhirnya bisa merasakan film horor yang bangsat pak ini. Gitu. Nah, tapi dari semua film kisah terjawab pocong gundul ini dari awal, pertengahan, akhir, ya, gua tetap merasakan ada beberapa kekurangan yang gua dapatkan ketika pertama kali menonton film horor yang satu ini. Yang pertama, yang paling gua kurang suka itu adalah model pocong gundulnya. Mohon maaf ya. Sebenarnya gua tuh ketika pertama kali dapat film kisah terjawab pocong gundul ini, gua kayak merasa aneh, anjir, pocong kok gundul gitu loh, apa konsepnya? Ya ketika gua melihat teaser trailernya sih, gua merasa ini kayak apa, pocong yang mau dilepas kayak kafan di atasnya cuma dari gundul aja. Tapi ketika gua melihat filmnya, ternyata itu ada alasannya pak. Semua itu ada alasannya. Tapi maaf ya, dalam segi model pocong gundulnya gua maaf kurang suka banget. Bahkan bisa dibilang cukup seperti iblis aja sih kalau dari yang gua lihat, tapi tidak menyeramkan. Dan si pocong gundul ini dari segi make upnya, dalam segi bentuk CGI-nya, literally gue kurang suka pak. Maka dari itu untuk model pocong gundulnya gue agak kurang terintimidasi dari sosoknya pak ya. Tapi gue merasa terintimidasi dari cerita yang mereka ceritakan dalam film ini pak. Jadi bisa dibilang kita tuh sebagai penonton tuh gak dibuat cukup takut dengan sosok pocongnya, tapi kita dibuat takut dengan kisahnya pak. Nah, jadi pocong dalam film itu hanya sebagai gimmick aja, gimmick doang di film ini sebagai sampingan. Tapi mereka fokuskan tuh adalah lore-nya, ceritanya bagaimana itu disampaikan. Yang kedua, yang paling gua kurang suka adalah ada suatu adegan dari trailer itu dihapus. Maaf pak, itu adalah adegan yang gua tunggu-tunggu banget, karena itu adalah momen puncaknya ketika pocong gundul ini datang untuk meneror satu karakter utama kita ya, yang dimana itu harusnya jadi epic. Yang kalau kalian masih ingat di trailernya ada scene ketika pocong gundul itu ngetok pintu tapi menggunakan kepalanya, dan itu keras banget pak. Tapi ketika gua melihat itu di filmnya, ternyata adegannya dihapus loh. Jadi bener banget ya apa kata para media yang mengatakan bahwa adegan itu dihapus dari filmnya. Aduh, itu sayang banget sih. Itu sayang banget sih kalau adegan itu dihapus, karena itu adalah salah satu adegan yang paling creepy dalam trailernya. Itu lumayan menjual. Tapi ternyata di filmnya itu di-cut loh. Ya elah, itu kayak agak kurang gitu. Maka itu sayang banget sih kalau adegan itu dihapus, karena kita kan sebagai para orang-orang Indonesia kan juga pengen tahu bagaimana sosok pocong gundul ini bisa menghantui satu-satu korbannya pak. Seperti itu ya. Yang ketiga, jump scare paling kurang ajar. Maaf ya, meskipun gua suka dengan jump scare-nya, tapi jump scare ini paling bikin gua kaget sampai minum gua hampir tumpah di bioskop ya. Ini dari pendapat gua pribadi ya, yang dimana ketika jump scare itu ada ya, yang scene ketika si Om Hao itu lagi berkeliling sekolah dan si pocong itu lagi ada di atas dan ngagetinnya dari satu point of view, itu bangsat banget sih. Minum gua hampir mau jatuh pak, gila bodoh lah. Bangsa, tapi gue juga suka. Nah itu gue bingung nih, gue mau menarik ke positif atau negatif nih. Tapi gue kayak masuk ke negatif aja ya, karena bisa dibilang itu minum gue hampir tumpah pak. Dan untungnya minumnya nggak sampai tumpah langsung semuanya, untungnya nggak separoh. Tapi kan ya bangke juga pak. Itu bangke sih. Maka dari itu ya itu kreatif, tapi bangsa juga.
gitu ya. Tapi dari semua review yang gua rasakan untuk film Pocong Gundul ini, well, ini gue akui ini adalah satu franchise horror yang sedang mereka kembangkan untuk franchise kisah Tanah Jawa. By the way, bukunya juga bisa kalian beli ya di online shop. Bahkan gue ketika pertama kali tahu bahwa ini adalah adaptasi dari buku, mungkin next time gue mungkin akan coba untuk baca dari versi buku novelnya seperti apa sih, karena gue baru tahu mengenai ada franchise buku yang berjudul Kisah Tanah Jawa. Nah, oke, dari semua kelebihan dan kekurangan yang udah gua sampaikan, menurut gua film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini sangat worth it banget buat kalian tonton di saat kalian lagi sumpek ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi ada problem di rumah atau di kerjaan, rekomendasi gua adalah kalian coba tonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini ya, masih di bioskop. Oke, jadi jangan sampai kalian nyesel ketika kalian nggak nonton film horor ini di bioskop ya, karena saking seru banget Pak, seperti itu. Skor untuk Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul gua kasih nilai 8 dari 10 karena jujur semuanya dapat banget, jump scare dapat, background horror juga dapat, bahkan sinematografi juga dapat, bahkan dialog per karakternya juga ada nyawanya, bahkan itu bahasa Jawanya sangat medok banget. Maka dari itu gua kasih nilai 8 dari 10 ya. Ini adalah film horor yang menghibur gua banget. Bahkan ini adalah film horor selanjutnya ketika gua udah habis menonton film Susana Malam Jumat Kliwon dan juga Pengabdi Setan Kedua kemarin ya. Maka itu ya gua masukkan ini dikasih skor 8 dari 10. Oke, itu aja mengenai review dari kita untuk film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Nah, sekarang giliran kalian yang udah menonton film ini. Gimana pendapat kalian yang udah menonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan gua mau tahu bagaimana review dari kalian nih. Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk shopkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk shopkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!